Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aldinova dengan NIM akhir 56 dari kelas 3C Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Pada struktur dan fungsi sel sebagai unit organisme, kita akan membahas tentang sejarah dan komponen sel, sel prokaryotik dan eukaryotik, bagian sel pada hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana sih sejarah sel? Jadi, Robert Hooke menemukan istilah sel pertama kali dikemukakan pada tahun 1655. Dengan mengamati sayatan kecil pada mikroskop, Robert Hooke menemukan ruangan kecil yang disebut cella, yang berarti kamar kecil. Kemudian komponen kimia sel. Komponen kimia sel dibagi menjadi dua, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik yaitu makromolekul di dalam sel yang terdiri dari 4 jenis, yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Sementara itu komponen anorganik yaitu komponen anorganik pada sel, yaitu air, gas, mineral yang berfungsi sebagai proses kerja yang dapat pada dalam sel. Nah, pada topik selanjutnya yaitu membahas tentang sel prokaryotik. Jadi, apa sih sel prokaryotik itu? Sel prokaryotik adalah suatu organisme bersel satu tanpa memiliki inti sel. Contohnya seperti bakteri, alga biru, dan archaea. Ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama, sitoplasma dan materi genetik bercampur. Yang kedua, bahan gen atau asam deoksiribonukleat atau ADN terdapat dalam sitoplasma yang berbentuk cincin bulat. Kemudian yang ketiga, tidak dijumpai badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi dijumpai adanya ribosom. Yang kedua yaitu sel eukaryotik. Sel eukaryotik yaitu sel yang memiliki membran inti atau nukleus. Ciri-ciri dari sel eukaryotik yang pertama yaitu sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Yang kedua, bahan gen di dalam inti, mitokondria, dan kloroplas pada tumbuhan. Yang ketiga, bahan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom ada. Dan yang terakhir, bahan gen seperti pita dan tersusun spiral. Nah, ini jadi perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Pada topik selanjutnya yaitu membahas tentang organel sel dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada membran plasma. Jadi apa sih membran plasma itu? Membran plasma atau membran sel pada sel hewan merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Fungsi membran plasma yang pertama yaitu membatasi antara sel satu dengan sel lainnya. Yang kedua, mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel. Yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan mekanisme sel. Yang keempat, menyelenggarakan komunikasi antar sel. Dan yang kelima, organel yang mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Nah, ini dia gambar membran plasma. Kemudian yang kedua ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Fungsi dari nukleus yang pertama, melindungi DNA dari kerusakan, mengontrol perpindahan molekul antara sitoplasma dengan nukleus ketika mengakses DNA saat RNA dan protein dibuat olehnya. Yang ketiga, mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA yaitu mRNA. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein dan dari ke membran sel, sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Kemudian ada juga ribosom. Ribosom merupakan suatu partikel nukleoprotein, yaitu senyawa protein dengan molekul asam ribonukleat atau RNA.
Ribosom berperan sebagai tempat sintesis dan juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Ada juga badan Golgi. Badan Golgi bertugas melakukan modifikasi produk kiriman retikulum endoplasma sebelum digunakan di dalam atau di luar sel. Salah satu modifikasi yang dilakukan oleh Golgi yaitu glikosilasi yang merupakan modifikasi protein. Glikolisasi menghasilkan oligosakarida yang khas sebagai penanda protein yang akan masuk ke dalam sel. Ada juga mitokondria. Jadi mitokondria ini terdapat pada semua sel eukariotik dengan jumlah beragam. Fungsi utama organel mitokondria ini adalah sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi sel. Organel sel yang selanjutnya yaitu vakuola. Pada sel hewan, vakuola ini berfungsi sebagai penyimpan dan memelihara sel dari tekanan dalam. Pada tumbuhan, vakuola ini mempunyai peran penyimpanan zat makanan dan penguraian zat sisa. Vakuola juga memiliki peran dalam kegiatan autofagi. Autofagi adalah suatu kegiatan dalam katabolisme yang melakukan proses pemecahan komponen-komponen sel yang tidak lagi dibutuhkan. Nah, ini dia gambaran vakuola pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel, kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Nah, topik yang selanjutnya kita masuk ke dalam sel hewan dan tumbuhan. Apa sih sel hewan itu? Jadi sel hewan adalah sel yang menyusun jaringan-jaringan yang terdapat pada tubuh hewan. Organel yang sangat berperan dalam sel hewan ini yaitu nukleus banyak dilakukan adalah pada sitoplasma. Pada sel hewan ada juga yang disebut dengan lisosom. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi dan banyak tersebar di dalam sitoplasma sel-sel hewan, terutama pada sel-sel kelenjar dan sel-sel darah putih yang bersifat fagosit, juga terdapat pada jamur dan protista. Lisosom ini berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Ada juga yang namanya sentriol. Jadi pada sel hewan, sentriol dapat membantu mengorganisasikan dan merakit mikrotubula selama terjadinya proses pembelahan sel. Sentriol disebut sebagai badan basal dalam membentuk silia dan flagella. Sentriol berperan dalam pembentukan aparatus gelendong atau spindel yang paling penting dalam mitosis maupun meiosis. Selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Plastida ini merupakan kromoplas yang mengandung klorofil yang disebut dengan kloroplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, misalnya karotin berwarna kuning, vicodinin berwarna biru, vicosantin berwarna kuning, dan vicoerythrin yang berwarna merah. Nah, jadi ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada membran plasma, sel tumbuhan mempunyai membran plasma dan sel hewan juga mempunyai membran plasma. Sedangkan pada bagian dinding sel, sel tumbuhan mempunyai dinding sel dan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Begitu juga seterusnya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rafi Alginova pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.